di DBC ya awalnya. Dalam hal supporting Ya, unitnya dalam gitu hal ya. supporting unitnya. Kalau ibarat kantor bea cukai itu tubuh manusia, ya PLI itu sama seperti darah. Nah, gitu. Jadi dia sangat vital, sangat penting keberadaan dan fungsinya. Informasi-informasi yang sifatnya spesifik bisa diketahui oleh khalayak umum, tidak hanya pelaku usaha saja. Kita jadi makin bersemangat dari tim PLI buat mensosialisasikan sesuatu. Iya. Halo Sobat Bea Cukai, kali ini bersama kami di Bekarus Talk, podcastnya Bea Cukai Pekanbaru. Kali ini masih dalam satu program yang sama nih Erwin, yaitu tentang penguatan integritas, di mana kali ini babnya akan membahas tentang pelayanan. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, maka sebelum memulai podcast ada baiknya kita perkenalan dulu, karena ada satu bintang luar biasa nih kali ini. Ada tamu luar biasa dari Bapak Kepala Seksi ya. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya, karena bisa dibilang saya baru pertama kali menjadi host di Bekarus Talk kali ini. Saya Aulia Kusuma dan rekan saya Erwin Togarsitorus. Dan bintang tamu luar biasa kita pada sore hari ini, beliau dengan Bapak Bindu. Selamat sore Bapak. Sore. Bagaimana Pak kabarnya sore kali ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Tetap sehat walaupun di tengah pandemi ya Pak, benar-benar susah menjaga pola kesehatan di era pandemi kali ini ya Pak ya. Ya, harus begitu. Iya, mau nggak mau tetap jaga prokes ya Pak ya. Harus jaga prokes. Iya, walaupun bisa dibilang agak pengap juga ya Pak, sehari-hari pakai masker. Iya, dampaknya begitu. Apalagi baru naik tangga, makin pengap lagi. Iya. Sore ini kita mau membahas nih Pak, kita mau ngobrol dikit tentang pelayanan. Yeah. Karena pelayanan itu ada di salah satu ini ya Pak ya. Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Iya, nilai Kementerian Keuangan. Nah, di program penguatan integritas ini kita mau membahas tentang pelayanan dengan Pak Bindu sebagai bintang tamu kita yang mau mengulik tentang pelayanan, karena secara jam terbang nih Bapak udah lebih dari luar biasa ya dibanding kita yang masih sangat lebih berpengalaman. Iya, sangat lebih berpengalaman. Mungkin kita mau mengulik sedikit tentang definisi itu pelayanan sendiri mungkin ya Pak ya. Iya. Ya memang pelayanan ya. Ada dua belah pihak ya sebenarnya di sini. Pelayanan itu kan semacam pekerjaan ya, atau proses yang harus dijalankan oleh atau pemberi layanan kepada penerima layanan. Proses ini memang bertujuan untuk memuaskan pemangku kepentingan agar layanan yang diberikan terukur baik dari sisi waktu layanan maupun terukur dari hal-hal yang sifatnya mengikuti layanan itu sendiri, mungkin dengan bentuk keputusan atau bentuk penetapan. Dan memang layanan ini sesuatu yang agak sulit diukur ya, sangat sulit diukur karena penerima layanan dengan berbagai pemahaman persepsinya berbeda dengan pihak yang memberikan layanan. Tapi tujuan akhir atau apa yang harus ditempuh ya memuaskan pelanggan atau
yang saya ketahui tentang pelayanan. Mungkin itu secara umumnya kali Pak ya, pelayanan, pengertian pelayanan secara umumnya. Mungkin kita kayaknya langsung masuk secara khusus di DJBC Pak. Kita sebagai pegawai DJBC, salah satu tugas kita adalah sebagai pelayan kepada masyarakat. Baik itu dalam kepabeanan maupun di cukai juga Pak. Nah izin Pak, dari kami mungkin Pak, dari penonton Bekarus Talk juga ingin tahu mungkin dari pengalaman Bapak selama ini gimana sih Pak pelaksanaan pelayanan di kantor Bea Cukai dari dulu sampai sekarang, apa perbedaannya, apa perubahannya, apakah lebih bagus atau seperti apa Pak kira-kira? Saya memang mengalami dinamika perkembangan layanan kepabeanan dan cukai, dan menilik masa sebelumnya sewaktu kita masih memberikan layanan dalam bentuk formulir atau istilahnya manual. Memang layanan itu waktu yang diberikan atau yang dilalui untuk memberikan satu layanan kepabeanan memang cukup lama ya. Kita ambil contoh waktu layanan terhadap PIB itu sewaktu masa layanan manual atau formulir itu memang memerlukan waktu sampai mungkin 7 sampai 10 hari ya. Tapi berubah seiring dengan perubahan dinamika layanan mengarah ke semi digital, waktu itu dengan disket atau dengan USB, layanan itu berubah kurang dari 7 hari. Dan saat ini dengan digitalisasi, baik dari sisi aplikasinya, jaringannya, kemudian dari sisi mitigasi resikonya, layanan itu sudah bisa diberikan untuk pemberitahuan impor barang saat ini bisa 2-3 hari. Signifikan juga ya Pak ya? Iya, sangat signifikan sekali. Itu baru satu sisi yang kita lihat pemberitahuan impor barang untuk dipakai atau PIB umumnya. Memang Bea Cukai secara luas atau secara organisasi sudah melakukan penyempurnaan layanan, baik dari sisi penyampaian dokumen, kemudian dari sisi penjaluran, kemudian dari sisi layanan pemeriksaan fisik hingga penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang atau surat penetapan tarif dan nilai pabean. Itu kalau saat ini ya 2-3 hari lah sudah bisa kita layani untuk dokumen PIB penjaluran merah. Tapi kalau untuk yang hijau ya saat ini kalau menurut pertimbangan atau yang saya ketahui itu sudah mungkin kurang dari 2 jam ya. 2 jam Pak ya? Atau mungkin 2 jam lebih dikit lah ya, karena sepanjang kategori barang itu tidak termasuk larangan dan pembatasan atau latas, saya rasa 2 jam bisa langsung ditetapkan dengan surat persetujuan pengeluaran barang SPDB. Oh, berarti kita tadi bicara mungkin perkembangan itu kita ada faktornya dari sarana dan prasarana mungkin Pak ya, dari secara manual berkembang menjadi disket atau
pakai disk tadi ya. Disket atau USB. Ya. Nah, mungkin juga di zaman sekarang ini Pak sudah banyak sarana dan prasarana yang berkembang di DJBC. Salah satunya melalui humas dan layanan informasi. Kira-kira seberapa pentingkah itu Pak untuk mempercepat pelayanan kita? Dimana sekarang kita udah ada kontak center Bravo Bea Cukai yang sangat cepat untuk para pengguna jasa dalam hal memerlukan informasi. Kira-kira seberapa penting itu untuk mempercepat proses pelayanan di DJBC ya, Ul ya? Dalam hal supporting unitnya. Ya, dalam hal supporting unitnya. Kalau ibarat kantor Bea Cukai itu tubuh manusia, ya PLI itu sama seperti darah. Nah gitu, jadi dia sangat vital, sangat penting keberadaan dan fungsinya. Karena banyak juga pelaku usaha atau masyarakat belum paham tentang kepabeanan itu sendiri dan cukai, sehingga keberadaan PLI sebagai pihak yang memberikan informasi, memberikan penyuluhan, dan mungkin juga memberikan satu guidance kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha, itu bisa memudahkan mereka untuk mengantisipasi atau mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan kegiatannya sendiri, baik di bidang impor, ekspor, atau cukai. Karena saya sendiri merasakan ya, sewaktu PLI itu belum ada, memang sangat sulit masyarakat atau mungkin yang skopnya lebih kecil itu pelaku usaha untuk mendapatkan informasi terkait kepabeanan dan cukai. Karena dinamis ya kepabeanan ini dan cukai. Selain kegiatan untuk impor ekspor dan juga ada regulasi yang dititipkan. Jadi contohnya kalau di kepabeanan ada regulasi dari KL terkait yang dititipkan ke Bea Cukai, itu juga harus dijalankan atau harus dilaksanakan oleh unit Bea Cukai sendiri. Lain lagi terkait dengan cukai, ya, mungkin nggak semua juga orang mengerti tentang cukai. Cukai itu kan juga sesuatu yang berkembang ya. Dulu sebelum ada undang-undang cukai, kita masih melaksanakan ordonansi ya, peninggalan sampai 95 ya, Undang-Undang 11 tahun 95. Barulah itu kita pakai produk hukum yang berjiwa nasionalis. Kalau kemarin itu kan kita pakai produk dari kolonial, dan cukai juga kan berkembang ya. Maksudnya berkembang dalam arti bukan saja dari objek cukainya, tapi dari metode bagaimana pembayarannya, kemudian bagaimana penanganan penata usahanya, sampai cukai itu bisa menjadi pendorong APBN kita, karena penerimaannya cukup besar sekali ya. Di sisi lain juga kita lihat industri yang bergerak di rokok, kemudian di minuman mengandung etil alkohol, maupun industri-industri penunjang etil alkohol untuk bahan penolong industri, itu berkembang sampai saat ini. Dan itulah letak PLI di kantor Bea Cukai, sangat dominan, sangat penting, sangat baik ya, sehingga informasi-informasi yang sifatnya spesifik bisa diketahui oleh khalayak umum, tidak hanya pelaku usaha saja.
Kita jadi makin bersemangat dari PLI buat mensosialisasikan sesuatu. Iya. Nah, mungkin mengulik sedikit nih dari yang Bapak bahas tadi tentang adanya aturan-aturan yang istilahnya titipan gitu ya Pak dari kementerian terkait, tidak menampik kemungkinan bahwa ada unsur pengawasan juga ya Pak ya di Bea Cukai itu sendiri. Nah, sedangkan kita juga ingin memberikan pelayanan terbaik. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak cara menyeimbangkan antara sisi pengawasan itu sendiri dengan memberikan pelayanan yang terbaik menurut Bapak? Iya, sebagaimana kita ketahui Bea Cukai itu mempunyai 4 fungsi ya. Fungsi pertama revenue collector, fungsi kedua fasilitator, asisten fasilitator perdagangan, fungsi yang ketiga industrial assistant, dan yang keempat protector community. Memang dalam menjalankan fungsi ini, Bea Cukai atau pelayanan yang diberikan selalu berpacu kepada 4 fungsi ini. Untuk menyeimbangkannya, ya kita atau Bea Cukai dalam melaksanakannya harus mengetahui regulasi-regulasi, kemudian mengupgrade SDM kita baik dari sisi peraturan maupun dari penguasaan aplikasi atau penguasaan jasa, dan juga kita tularkan kemampuan kita kepada rekan-rekan kita di Bea Cukai ini, baik dalam internalisasi yaitu P2KP atau dalam hal coaching atau mentoring, sehingga pemahaman masing-masing pegawai itu di kantor kita menjadi seragam. Jadi dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya, mereka selalu punya komitmen dan punya tanggung jawab yang besar, sehingga layanan itu bisa terukur, artinya bisa sesuai dengan janji layanan yang disepakati atau yang ditetapkan oleh kantor, dan pemangku kepentingan atau customer bisa dilayani dengan tepat dan cepat. Ya, sangat luar biasa sekali statementnya ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Lupa. Mungkin kalau dari daftar pertanyaan yang kita susun, dari tanyain semua ya. Kira-kira dari Aulia ada nggak dari pribadi mungkin yang pengen ditanyain ke Pak Bindu terkait pelayanan? Mungkin ya kita masih jauh lah ya dari pengalaman Bapak. Ya kira-kira ada nggak yang mau ditanya Ul? Kira-kira untuk perbandingan sendiri nih Pak, untuk zaman sekarang dibandingkan dengan waktu dulu, pelayanan Bea Cukai sekarang udah gimana sih Pak? Udah di tahap level apa menurut Bapak? Apakah ya, sudah penonton ya, ada gambaran sedikit? Ada gambaran mungkin. Oh gitu ya. Memang saat ini pelayanan Bea Cukai, kalau menurut pengalaman yang saya alami dan saksikan, sudah sangat-sangat baik sekali. Terbukti dengan permintaan atau keinginan pemerintah untuk menekan dwelling time, kita paling siap dalam arti sudah memenuhi permintaan pemerintah, juga permintaan dari masyarakat dengan janji layanan. Sebagaimana kita ketahui kan, janji layanan kita kan sudah ke arah ini ya, ke arah satuan hari ya, satuan hari.
untuk janji layanan PIB merah kita dibatasi dengan maksimal 3 hari. Tapi nyatanya sebelum 3 hari kita sudah bisa memastikan janji layanan selesai. Artinya sudah mendapatkan SPBB atau surat persetujuan pengeluaran barang. Untuk dokumen PIB jalur hijau, ya itu yang saya katakan tadi, 2 jam sampai 3 jam. Ya kalau dibandingkan sebelum JESA atau masa layanan itu bentuk disket, USB, bahkan dengan manual atau formulir, sangat jauh sekali. Ya memang terkait layanan, masing-masing penerima layanan atau customer itu memang bervariasi ya dalam hal memahami tentang layanan itu sendiri. Memang untuk memastikan kepuasan pemangku kepentingan atau customer ini memang agak sulit, tapi kalau diukur dengan waktu layanan, ya Bea Cukai sudah semakin baik, bisa memenuhi semua aspek-aspek yang diminta oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi tidak lagi terjadi yang namanya kongesti atau waktu tunggu yang lama di pelabuhan. Jadi sudah bisa dikatakan menekan ekonomi tinggi atas kegiatan di pelabuhan. Baik Pak, benar-benar kita jadi tercerahkan juga ya. Mungkin itu tadi pembahasan kita tentang pelayanan, di mana kita mungkin saya ingin mengambil garis besar ya Pak ya. Yeah. Bahwa suatu instansi itu memang bagaimanapun harus mengikuti era. Kita harus berbenah diri, kita jika ingin maju itu kita harus mengikuti era, di mana tetap mengikuti koridor-koridor peraturan yang ada, agar bagaimanapun permintaan itu tidak pernah berhenti ya Pak ya. Jadi kita harus tetap mengikuti era yang ada, tetapi tetap mengedepankan peraturan yang ada. Begitu ya Pak ya. Berarti ini jadi tantangan sendiri juga ya buat kita, Ul. Betul banget. Dimana kita kaum muda, milenial ini, kita melihat Pak Bindu dan mungkin para senior-senior lain yang kita sudah berhasil mempercepat proses pelayanan dari dulu. Mungkin ini tantangan kami Pak ke depannya, semakin memperbaiki layanan lagi kepada masyarakat, semakin mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat juga ya. Betul sekali. Terima kasih Pak Bindu atas waktu yang diberikan kepada kita, sehingga kita benar-benar bisa jadi tercerahkan dan luar biasa sekali statement-statementnya ya. Itu tadi podcast kita tentang pelayanan. Saya Aulia Kusuma dan rekan saya serta bintang tamu kita Bapak Bindu. Izin pamit undur diri. Salam sehat dan dadah.